Selanjutnya, kami akan mulai melelang objek pertama dari pameran perdagangan spasial ini. Tangan lelaki tua Baoshan mengusap ruang kosong di depannya dari dalam dinding spasialnya yang terdistorsi. Sepasang sayap tulang putih pekat muncul di depan mata semua orang. Suara samar petir angin dipancarkan dari sayap kuno. Sayap iblis Phoenix. Xiao Yan terkejut saat melihat sepasang sayap tulang yang dikenalnya ini. Ekspresinya segera menjadi sedikit aneh. Dia selalu mendengar bahwa suku Phoenix Iblis Surga sangat menghargai mayat dan garis keturunan anggota suku mereka. Siapapun yang berani mengambil mayat akan dikepung dan diserang oleh suku Phoenix Iblis Surga. Oleh karena itu, dia selalu takut mengungkapkan sayap Phoenix Surga padanya. Tanpa diduga, barang pertama yang dijual di pameran perdagangan spasial ini adalah sayap-sayap ini. Hei, sepertinya suku Phoenix Iblis Surga telah bertemu dengan banyak serangan diam-diam, tapi seperti yang diharapkan. Tubuh Phoenix Iblis Surga penuh dengan harta karun. Tidaklah aneh bagi seseorang untuk menargetkan mereka. Xiao Yan dengan sombong di dalam hatinya. Dia juga sangat sadar bahwa satu-satunya balai lelang yang berani berurusan dengan sayap Iblis Phoenix hanyalah pameran perdagangan spasial ini. Sayap Iblis Phoenix, sayap dari Phoenix Iblis Surga. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa jarangnya mereka. Jika mereka disempurnakan menjadi skill dou terbang, tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa mengejar Anda dalam hal kecepatan. Suatu keharusan untuk membunuh orang lain atau melarikan diri. Orang tua Baoshan tersenyum saat berbicara. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut menyinggung Phoenix Iblis Surga. Pemilik sayap Iblis Phoenix ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil kilat 4 warna. Setelah evaluasi kami, sayap Iblis Phoenix sangat berharga. Oleh karena itu, siapapun yang tertarik dapat mulai menawar. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi setelah kata-kata lelaki tua Baoshan terdengar. Xiao Yan menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran dan memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Dia sudah memiliki sepasang sayap Iblis Phoenix dan secara alami memahami manfaatnya. Dengan mengandalkan mereka, Xiao Yan telah melarikan diri dari tangan orang yang jauh lebih kuat darinya berkali-kali. Namun, karena Xiao Yan sudah memilikinya, dia tidak akan menaruh perhatiannya pada mereka. Aula besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara, tetapi lelaki tua Baoshan tidak cemas. Wajahnya masih penuh senyuman. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum suara serak akhirnya berkata, "Aku menginginkannya." Mata Xiao Yan melihat ke arah asal suara itu. Dia melihat sosok manusia di berjubah secara acak melemparkan botol giok ke arah lelaki tua Baoshan. Orang tua Baoshan menerima botol giok. Dia membukanya dan melirik sebelum tersenyum. Matanya melihat sekeliling dan bertanya, adakah yang mau menawarkan harga yang lebih tinggi dari ini? Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Ini tidak mengejutkan orang tua Baoshan. Pemilik asli sayap Iblis Phoenix ini adalah Douzun bintang 6. Tidak buruk bahwa itu bisa ditukar dengan pil obat tingkat 8 dengan 4 warna petir. Tidak ada yang akan bersaing untuk itu dengan harga yang lebih tinggi karena tidak sepadan. Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia melihat tidak ada yang membuka mulut mereka. Dengan jentikan jarinya, sayap Iblis Phoenix di depannya terbang ke orang yang telah menawarkan tawaran. Penawar meraih sayap itu dan memasukkannya ke cincin penyimpanannya. Transaksi ini sangat sederhana. Kedua belah pihak akan bertukar barang pada saat yang sama karena barang yang mereka tukarkan semuanya sangat mahal. Tempat ini berbeda dari pelelangan biasa. Kecuali jika ada alasan khusus, kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah ketika barang yang mereka bayarkan jauh melebihi barang yang ingin mereka beli. Lagi pula, orang-orang di sini bukan pengisap. Yao Lao menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Kemungkinan seseorang bisa menemukan lusinan orang di sini yang bisa mengeluarkan sesuatu yang melampaui pil obat tingkat 8 dengan 4 warna petir. Namun, sebelumnya hanya satu orang yang menawar. Itu sebagian karena daya pikat sayap Iblis Phoenix ini tidak mencukupi, tetapi itu juga menunjukkan ketenangan orang-orang ini.
Haha, barang kedua yang akan kita lelang hari ini. Orang tua Baoshan tersenyum setelah berhasil menyelesaikan transaksi pertama. Objek lain sekali lagi melintas dan muncul di depannya. Anehnya, itu adalah gulungan emas pucat. Badan kaca King Kong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan Dou ini diciptakan oleh Sain Liu Li 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang mempraktikkan skill Dou ini sampai puncaknya, tubuh seseorang akan tampak tidak bisa dihancurkan seperti logam, pukulannya bisa meruntuhkan langit, dan kakinya bisa memecahkan tanah. Ini adalah jenis keterampilan Dou yang kuat yang dapat menggabungkan serangan dan pertahanan secara bersamaan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar perkenalan lelaki tua Baoshan. Badan kaca King Kong ini sepertinya menjadi metode untuk melatih tubuh fisik seseorang. Sepertinya cukup kuat untuk mencapai kelas Tian. Pemilik Dou skill ini ingin menukarnya dengan metode Ki Afinitas Air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja, tidak apa-apa jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat yang nilainya sama. Orang tua Baoshan tersenyum saat berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini cukup tertarik dengan keterampilan Dou ini. Oleh karena itu, seseorang membuang gulungan biru pucat setelah lelaki tua Baoshan berbicara. Gulungan itu akhirnya mendarat di tangan Pak Tua Baoshan. Orang tua Baoshan menerima gulungan itu. Dia membukanya dan melirik. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sebelum dia dapat berbicara, dua orang lainnya melemparkan gulungan ke arahnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan muncul di tangan lelaki tua Baoshan. Ada 4 orang yang tertarik dengan badan kaca King Kong ini. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat gulungan di tangan lelaki tua Baoshan. Keempat gulungan itu adalah metode Ki kelas rendah kelas Tian. Itu hanya beberapa saat tetapi banyak metode Ki kelas Tian, yang sangat langka di dunia luar, telah muncul. Adegan ini bahkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Memang benar bahwa seseorang berhubungan dengan hal-hal berbeda pada tingkat tertentu. Saat itu, dia telah berjuang hidup dan mati sebelum dia beruntung berhasil mendapatkan keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Tidak ada orang lain yang bergabung dalam penawaran setelah 4 gulungan dibuang. Orang tua Baoshan membuka masing-masing dari keempat gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Mereka sekali lagi dibuka semenit kemudian. Dia menjentikan jarinya dan 3 dari gulungan di tangannya ditembak kembali ke pemiliknya. Dia tertawa, setelah pemilik skill Dou melihat penawaran itu, kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini, lengan bajunya terangkat saat dia berbicara. Gulungan Dou Ki berwarna emas di depannya terbang ke belakang aula. Selanjutnya, itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. Gulungan ini diletakkan di cincin penyimpanan orang itu dalam sekejap mata. HMPH. 3 lainnya mendengus lembut tidak senang ketika metode Ki yang mereka tawarkan tidak dipilih. Jelas, suasana hati mereka sedang buruk. Orang tua Baoshan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara itu. Dia terus mengadakan pameran dagang. Item yang muncul selama perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Dari keterampilan Dou hingga metode Ki, dari pil obat hingga harta karun alam yang luar biasa, dari senjata hingga kuali obat, setiap benda yang dikeluarkan akan menimbulkan keributan di dunia luar, tetapi tidak mengejutkan di sini. Meskipun benda-benda yang dilelang ini langka, Xiao Yan tidak menawar untuk itu. Dia tidak menawar apapun selain buku racun berjudul, Kode Racun Langit yang Tenang. Dia telah menggunakan 2 pil obat tingkat 8 dengan 5 warna petir untuk membeli buku ini buat kado ulang tahun dokter peri kecil. Salah satu alasan mengapa dia tidak menawar barang lebih banyak adalah karena barang yang diminta pihak lain cukup keras. Alasan lainnya adalah dia tidak membutuhkan benda-benda ini di dalam hatinya. Apa yang disebut Kode Racun Langit yang Tenang, telah dibuat oleh seorang elit Dou Sheng yang disebut Sain Racun Langit yang Tenang ribuan tahun yang lalu. Elit Dou Sheng ini suka menggunakan racun sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan sebuah gulungan yang berisi metode penyempurnaan dari berbagai racun misterius.
beberapa racun mematikan bahkan dapat menyebabkan seorang elit douzun menjadi sengsara. Meskipun buku ini memiliki kekuatan yang besar, buku ini mengharuskan seseorang untuk meneliti racun sebelumnya dan agak tidak ortodoks. Kalau tidak mungkin Xiao Yan membelinya dengan mudah. Meskipun Xiao Yan tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri, benda-benda membingungkan yang dilelang membuka mata Xiao Yan. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa begitu banyak ahli top bergegas ke pameran perdagangan spasial ini. Hal-hal yang diperdagangkan di sini sangat langka. Saat satu demi satu benda langka berhasil ditukar, suasana di aula besar menjadi jauh lebih panas. Mata panas keluar dari banyak jubah. Mereka menatap tajam ke arah lelaki tua Baoshan di tengah aula. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening adalah bahwa fragmen peta yang terkait dengan api teratai pemurnian iblis belum muncul. Selanjutnya, kami akan mulai melelang item kedua hingga terakhir dari pameran perdagangan ini. Orang tua Baoshan, yang baru saja berhasil memperdagangkan barang dengan harga tinggi, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, dan kulit kuno kekuningan muncul di tangannya. Xiao Yan, yang merasa sedikit tidak sabar di dalam hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya saat kulit kuno ini muncul. Dia menatap fragmen peta kuno sementara napasnya di dalam jubah menjadi lebih kasar dan lebih berat. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiao Yan telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade. Haha, ini hanya pecahan peta. Tidak ada energi khusus untuk itu. Namun, setelah mempelajarinya, kami sampai pada kesimpulan bahwa pecahan peta ini terkait dengan api teratai pemurnian iblis yang legendaris. Pak Tua Baoshan mengangkat kulit tua itu dengan tangannya. Semua mata di dalam aula besar berkumpul di bagian peta kuno setelah kata-kata lelaki tua Baoshan terdengar. Api teratai pemurnian iblis berada di peringkat ketiga di tingkat api surgawi. Api surgawi semacam ini, yang tampaknya hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan seseorang seperti Yao Lao belum pernah melihatnya secara pribadi. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari 3 api surgawi teratas. Mereka adalah kekuatan sejati yang bisa menghancurkan dunia dan sudah berada di luar kendali manusia. Siapapun yang bisa mendapatkan dan mengendalikan api surgawi ini akan menemukan sedikit lawan di benua Douki. Ini karena api surgawi ini mewakili kekuatan penghancur yang edan. Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia melihat aula yang benar-benar sunyi. Dia jelas menyadari daya tarik dari api teratai pemurnian iblis. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan fragmen peta sebagai item kedua hingga terakhir sebelum mengeluarkannya. Banyak pasang mata yang berapi-api di dalam aula besar yang menatap ke fragmen peta. Yang hadir bukanlah orang biasa. Bahkan api teratai pemurnian iblis adalah hal yang legendaris bagi mereka. Mereka hanya mendengarnya dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Tentu saja, ini tidak menghalangi siapapun untuk mendambakannya. Apapun yang kuat pada akhirnya akan menarik banyak pasang mata serakah terlepas dari bahayanya. Meskipun fragmen peta ini bukanlah api teratai pemurnian iblis yang sebenarnya, seseorang akan dapat memperoleh beberapa informasi yang berhubungan dengan api teratai pemurnian iblis dengan mendapatkannya. Jika mereka bisa mendapatkannya, manfaatnya bisa digambarkan tidak ada habisnya. Haha, pemilik pecahan peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja, kualitas pil obat setidaknya harus pil kilat 6 warna. Adapun jumlahnya, itu akan tergantung pada semua orang. Pak Tua Baoshan tersenyum. Matanya menyapu aula sebelum dia berkata, penawaran akan dimulai sekarang. Semuanya, tolong tawarkan tawaran Anda. Ada banyak orang di aula besar yang tertarik dengan potongan peta ini. Segera, suara serak tua berkata, 3 pil obat tingkat 8 dengan 6 warna petir. 4 pil obat tingkat 8 dengan 6 warna petir. 5. Banyak tawaran tiba-tiba dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. Suasana aula tiba-tiba menjadi panas membara. Harga penawaran dengan cepat naik di depan mata orang tua Baoshan yang tersenyum. Semua orang dengan jelas memahami bahwa fragmen peta jauh lebih berharga daripada tawaran ini.
Namun, jika seseorang dapat mengandalkan fragmen peta ini untuk menemukan api teratai pemurnian iblis, kerugian ini tidak akan ada artinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya setelah mengetahui bahwa begitu banyak orang tertarik. Jangan cemas, mari kita tunggu, Yao Lao menggelengkan kepalanya saat menjawab. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Yao Lao. Dia dengan paksa menenangkan hatinya. Kerutan di alisnya semakin dalam ketika dia mendengar harga yang terus naik. Dia memang meremehkan daya pikat dari api teratai pemurnian iblis. Meskipun itu hanya pecahan peta, itu menyebabkan semua orang ini bertindak gila. Tawaran itu terus melejit di tengah berbagai seruan yang tak mau mengalah satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harga sudah naik menjadi 9 pil obat tingkat 8 dengan 6 warna petir. Tawaran ini bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Tawaran yang melibatkan begitu banyak pil obat dengan 6 warna petir telah melebihi harapannya. Untungnya, harga saat ini telah melebihi harga yang bisa diterima kebanyakan orang. Oleh karena itu, jumlah orang yang menawar juga menurun, tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang yang tersisa ini benar-benar orang yang kaya. 5 pil obat tingkat 8 dengan 7 warna petir. Teriakan dingin yang berisi kemarahan tiba-tiba bergema setelah tawaran sebelumnya. Harga ini tidak diragukan lagi tinggi, dan aula besar itu dengan cepat menjadi lebih sunyi. Banyak mata mengikuti asal suara yang telah dikirim, tetapi yang mereka lihat hanyalah sosok yang sepenuhnya ditutupi oleh jubah hitam. 8 pil. Suara orang tua tiba-tiba terdengar dengan cara yang sederhana. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya saat mendengar suara ini. Yao Lao akhirnya mulai menawar. Namun, Xiao Yan tidak tahu apakah Yao Lao benar-benar bisa mendapatkan potongan peta itu. Bagaimanapun, orang-orang di sini bukanlah individu biasa. HMPH. Orang yang meneriakan harga sebelumnya mendengus ketika dia mendengar Yao Lao membuka mulutnya untuk mengajukan penawaran. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata, 1 pil obat tingkat 8 dengan 8 warna petir. Keributan rendah muncul di dalam aula besar setelah kata-katanya terdengar. Banyak orang tidak menyangka orang ini mengeluarkan pil obat dengan 8 warna petir. 3 pil. Suara ini masih samar, tetapi menekan semua suara di aula. Yao Lao menyebabkan orang itu menyerah dengan keengganan yang besar. Xiao Yan menghela nafas lega ketika orang itu berhenti berbicara. Dia baru saja akan berbicara ketika suara Yao Lao muncul di sampingnya, jangan terlalu senang. 5 pil. Wajah Xiao Yan berkedut ketika dia mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan dingin. Matanya mencari asal suara yang sedang dikirim. Dia menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu. Sosok kurus itu sepertinya telah merasakan mata Xiao Yan sejak dia tiba-tiba menoleh. Sepasang mata gelap dan tegas melesat seperti anak panah tajam dari bawah jubah, menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak biasa muncul di tubuh Xiao Yan. HMPH. Yao Lao mendengus dingin saat tekanan terbentuk di sekitar mereka. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan tekanan tak terlihat hancur dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang ini. Xiao Yan akhirnya pulih dan diam-diam tertegun di dalam hatinya sementara Yao Lao bertukar tekanan dengan orang misterius ini. Hati-hati. Orang ini ahli dengan setengah kaki di kelas Ban Sheng. Yao Lao menyebutkan dengan lembut. Suaranya menjadi serius untuk pertama kalinya. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Pameran perdagangan spasial ini memang tempat dengan banyak ahli tersembunyi. 8 pil. Yao Lao dengan dingin berteriak setelah berbicara dengan Xiao Yan. Pada saat ini, ekspresinya menjadi cemberut. Harga seperti itu telah melebihi perkiraannya. Haha, teman ini telah menawar harga 8 pil obat dengan 8 warna petir. Apakah ada orang yang masih akan menawar? Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan. Kata-kata orang tua Baoshan menyebabkan aula besar itu menjadi sunyi sejenak.
Banyak pasang mata tertuju pada pria kurus yang telah mengimbangi Yao Lao sebelumnya. Pria kurus berjubah hitam itu tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin ketika semua tatapan ini beralih. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, "1 pil obat tingkat 8 dengan 9 warna petir. Jika Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, fragmen peta ini akan menjadi milik Anda." Orang ini benar-benar gila. Semua orang yang hadir menghirup nafas lembut dari udara dingin ketika mereka mendengar bahwa orang berjubah hitam itu bersedia mengambil pil obat dengan 9 warna petir. Mereka menggelengkan kepala dan diam-diam berkomentar di dalam hati. Ekspresi Xiao Yan juga berubah suram saat ini. Dia juga memiliki pil obat dengan 9 warna petir di tangannya. Itu adalah binatang pil yang dia peroleh dari sisa-sisa Dou Sheng terakhir kali. Namun, kerugiannya akan terlalu menakutkan jika dia menukarkan binatang pil. Lagi pula, jika binatang pil ini dipelihara dengan benar, itu bahkan mungkin bisa maju ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Saat itu, nilainya akan melonjak ratusan kali lipat. Bahkan seorang ahli kelas Dou Sheng akan tertarik olehnya. Dia tidak akan mengambil pil obat dengan potensi seperti itu apapun yang terjadi. Jari Yao Lao dengan lembut menyentuh sandaran tangan. Meskipun ada jubah yang menutupi dia, Xiao Yan sadar bahwa wajahnya terdiri dari cemberut saat ini. Dia menarik lengan bajunya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah saat yang tepat untuk bersikap impulsif. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan pecahan peta ini, mereka masih dapat menggunakan cara lain untuk melakukannya. Yao Lao perlahan merentangkan tangannya saat melihat Xiao Yan. Dia mengangguk dan suara rendah ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Harganya terlalu mahal, tapi saya sudah mengetahui identitas orang itu. Dia adalah lawan lama, kali ini, saya secara kebetulan akan dapat menyelesaikan konflik sejak saat itu. Mengingat karakter Yao Lao, dia tidak akan begitu saja melihat fragmen peta terakhir ini pergi. Itu seperti yang dipikirkan Xiao Yan. Karena mereka tidak dapat memperolehnya dengan cara yang tepat, mereka hanya dapat menggunakan beberapa cara lain. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia dan Xiao Yan melakukan ini. Mereka juga harus menggunakan cara lain di wilayah sudut hitam untuk mendapatkan fragmen peta lain. Sepertinya acara lama akan terulang kembali. Hei. Orang kurus berjubah hitam itu tertawa dengan suara rendah. Setelah itu, matanya kembali ke lelaki tua Baoshan di tengah aula. Dia melambaikan tangannya dan seekor kelinci kecil seputih salju muncul di dalamnya. Aroma pil yang sangat pekat memenuhi ruangan saat itu muncul, menyebabkan mata banyak orang menjadi sedikit merah. Pil obat dengan 9 warna petir adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh seorang ahli kelas Ban Sheng. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang elit Douzuns. Pria kurus berjubah hitam itu mengusap kelinci kecil ini dengan tangannya. Dia juga merasakan sakit, tapi dia mengatupkan giginya saat dia memikirkan api teratai pemurnian iblis. Cahaya muncul dari tangannya yang membungkus kelinci. Setelah itu, ditembakkan ke arah lelaki tua Baoshan dengan kecepatan seperti kilat. Sementara pil obat 9 warna ini bergegas melintasi aula besar, banyak orang merasakan dorongan untuk merebutnya. Namun, beruntung orang-orang ini tidak kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak melakukan apa-apa setelah bergumul dengan dorongan hati mereka. Orang tua Baoshan memberi isyarat dengan tangannya dan menerima kumpulan cahaya. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa kelinci seputih salju itu. Dia merasakan energi murni yang luar biasa di dalam tubuhnya. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya. Matanya mengandung keajaiban. Jelas, dia tidak mengharapkan seseorang untuk mengambil pil obat sebagai tawaran. Teman ini, transaksinya sudah selesai. Peta ini milik Anda. Pak Tua Baoshan dengan hati-hati menyimpan kelinci itu. Jarinya menjentikan di atas pecahan peta kuno. Fragmen peta berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah lelaki tua kurus berjubah hitam itu. Akhirnya, pria itu meraihnya dengan senyum senang di wajahnya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya saat peta kuno itu mendarat di tangan pria tua berjubah hitam itu.
Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dia perlu mendapatkan api teratai pemurni iblis ini dengan biaya berapapun. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan potongan peta ini bahkan jika orang tua ini adalah seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Ban Sheng. Haha, item terakhir dari pameran perdagangan spasial kita bukanlah sebuah objek tapi beberapa informasi. Meskipun informasi ini akan segera menyebar ke dataran tengah, informasi yang kita miliki di sini seharusnya adalah informasi langsung. Orang tua Baoshan tersenyum setelah menyelesaikan transaksi peta kuno. Matanya mengamati aula sambil berkata, "Tenang, kami tidak akan meminta imbalan untuk informasi ini. Namun, karena itu sedikit mengejutkan, kami telah menempatkannya terakhir." Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua Baoshan. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan ragu. Hanya informasi macam apa yang bisa dimiliki Pak Tua Baoshan dengan hal seperti itu? Orang tua Baoshan tersenyum saat dia merasakan banyak mata yang tidak pasti. Suara lembutnya perlahan bergema di aula besar. Pohon Bodhisattva kuno yang legendaris, dikabarkan dapat memungkinkan seseorang untuk menerobos tingkat biasa menjadi Sheng, suci, sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun.